Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang selama ini yang harus kita ketahui bagi ibu-ibu, ya, kenapa anaknya nggak mau menyusui. Nah, insya Allah ini diawali dari ibunya atau ayahnya, khususnya ibunya. Khusus ibunya. Khusus ibunya ya, prosentase besar ibunya. Biasanya dulu ibunya kalau dinasihatin sama orang tuanya, nolak, nggak mau. Air susu itu kan makanan bagi bayi untuk menumbuhkan tubuhnya si bayi. Iya. Makanan berarti itu baik untuk bayi, air susunya. Tetapi bayi kan melengos aja, melengos ini, melengos nangis saja begitu. Ya. Nah, itu adalah tanda bahwa ibunya itu dulu kalau diberi masukan oleh kakek neneknya si adik itu selalu ngeyel, selalu nolak. Kok yang jadi korban akhirnya si bayi ini Pak Ustadz ya? Itu korbanmu, nggak ada korban. Maksudnya jadi dia nggak mau minum ASI ibunya? Ya, itu caranya Allah aja. Bayi itu memang sadar kalau itu ibunya. Nggak tahu itu ibunya siapa, nggak tahu namanya bayi itu. Jadi si adik ini nggak ngerti itu ibunya apa tidak. Jadi kalau bayi disusui itu memang itulah karakter si adik ini. Ada banyak karakter yang itu menjadi tolak ukur dari Allah Ta'ala mengingatkan orang tuanya. Kalau bayi disusui nggak mau, nolak kesini, nolak padahal udah masuk, nolak tadi kena ambil nangis lagi. Nah, itu insya Allah diberi tanda oleh Allah Ta'ala, ini khususnya ibunya dulu kalau diberi masukan oleh orang tuanya, ngeyel. Kalau sampai nangis ya berarti nolak, sama kasih tahu orang tua itu nolak. Nyelah, mama itu jawab ya. Seperti itu istilahnya. Jadi dan itu kan nggak tahu dilakukan oleh si ibu itu dulu, itu kan nggak tahu, dianggap itu ngomong begitu dengan orang tua gampang aja. Jadi kayak orang barat itu loh. Jadi orang barat sendiri itu kan sebenarnya dulu juga susah juga nyusuin anaknya. Karena apa ya, berani dia sama orang tuanya. Lu gitu kan sama orang tuanya kan gitu. Makanya orang barat itu banyak anaknya ibunya itu kaleng sebenarnya. Susunya susu kaleng. Support mula. Support. Baru tahu saya. Udah lama nggak ingat saya. Jadi Haji punya cucu soalnya. Siap. Jadi insya Allah ibunya kalau diberi masukan, nasihat orang tuanya dulu sering nolak diem atau nolak ngomong. Itu si adik kalau diem ya dia nggak mau. Kalau dia di ini nangis ya berarti itu nolaknya dulu ngomong. Gitu. Rewel lah istilahnya. Jadi kalau dikasih nasihat itu berontak dulu intinya berontak dulu. Nah itu insya Allah seperti itu. Nanti caranya gimana agar itu bisa selesai baik. Nah, kalau sudah langsung tahu maunya ada orang tua yang lihat acara kita, kemudian ada anaknya yang seperti itu, ada mbak-mbak yang dia lagi nyusuin, memang lagi susah nih. Susah dia nyusuin anaknya karena melengos, nangis. Nah, cobalah sekarang. Fokus kepada Allah Ta'ala, habis sholat, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jika anakku yang bernama ini baik, aku susui tidak mau, tidak bisa, jika itu disebabkan saya dulu jika diberi nasihat oleh orang tuaku, khususnya oleh ibuku, umpamanya jika saya nolak, baik nolak secara batin, pikiran, maupun nolak secara lisan, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku tersebut ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lantunkan ini 10 menit, 15 menit, 20 menit dengan khusyuk. Mudah-mudahan insya Allah langsung bisa disusuin bayinya. Karena itu tanda dari Allah Ta'ala bahwa kekurangan ibunya itu di hadapan Allah Ta'ala salah satunya itu. Seperti itu. Jadi kayak mamanya, anak kalau digendong sama ibunya rewel aja, digendong orang lain mau. Nah, itu gimana? Ini ibunya itu dulu sama kakeknya atau neneknya si adik ini ya rewel aja, kalau diajak ibunya di bapaknya nggak mau aja dia. Terus sama orang lain anaknya diem itu? Ya mau, karena suka ngeluyur di luar. Wih, gitu. Seperti itu. Oh. Ya.
Jadi, kamu catat beneran itu. Masya Allah, bisa jadi pelajaran Pak Ustaz. Siapa tahu kan. Ustaz, ada pendapat di masyarakat kalau anak susah disusui, coba dicek jangan-jangan anaknya kesambet. Itu gimana? Ya jangan lah kalau itu. Enggak, insya Allah enggak. Enggak lah. Kalau anak kesambet itu enggak ada apa-apa, nangis, kekecer biasanya. Nangisnya kekecer. Bukan oek, bukan. Kekecer lah. Saya punya pengalaman Ustaz. Iya. Waktu anak saya pindah rumah ke Bekasi Ustaz. Itu anteng anak itu dari rumah yang lama. Bayi maksudnya nih, masih bayi? Enggak bayi, udah enggak berapa bulan gitu ya, setahunan lah. Oh iya. Anaknya Cici beneran Cucu. ya? Oh, Cucu nih. Nah, pas pindah ke rumah baru nangis. Nangisnya ya biasa kok tiba-tiba nangis, bingung kan semua kan. Ah, curiga lah. Rumah baru nih. Terus? Ada minta ke orang tua sana. Kebetulan saya punya guru nih, Ustaz. Anak saya nangis tempat rumah baru. Gimana nih Ustaz? Mohon doanya Ustaz. Terus? Amin. Langsung dia. Emang gurunya siapa itu? Ustaz Danu. Saya Doanya apa itu? Ya enggak Ustaz yang doain. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Wah, waktu itu Langsung itu. Oh iya. Iya. Benar ya, udah terbukti Iya, aja ya. Masya Allah. Nah, itu kalau enggak ngomong sama Jinnya, ya Jin, kamu kan nakut-nakut tak bilangin sama Ustaz Danu, kabur dia langsung. Ya alhamdulillah. Ya mirip seperti itu kalau kekecer ya. Kekecer seperti itu. Itu biasanya Wajar. ada jin. Ya, bukan kesambet, ada jin lah. Itu mantengin begini terus. Nah, itu si anak itu Takut. berefek ya. Kalau takut kan enggak Tahu anak kecil kan masih anak bayi kecil ya. kan nggak ngerti ya. Cuma memang kecenderungan seperti itu. Makanya di anak kecil itulah sebenarnya kita itu sebenarnya dekat sama Allah. Sebenarnya kalau saya bilang dekat sama Allah Ta'ala, baik mulai kita itu nimang anak, baik mulai anak yang nggak mau kemudian kita doa mohon ampun, baik nanti ini anak itu saya tetein di kiri mau, di kanan kok nggak mau ya gitu ya beda lagi seperti itu. Tapi kalau di kiri mau ya sudahlah dikit, tapi kalau di kanan nggak mau biasanya si orang tuanya khususnya ibunya dulu kalau diberi masukan nasihat baik ya nasihat ya karena sebelah kanan kadang sering nolaknya walaupun sebenarnya kadang juga didengerin, kadang sering. Nah itu di anak itu gitu, di kiri mau, di kanan nggak mau gitu. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang ada adik-adik yang masih seperti kasus seperti itu boleh diuji coba nih. Insya Allah kayak ceritanya Cici tadi malah saya lupa saya lupa beneran nih. Tapi insya Allah bisa dipraktekkan. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala beneran, serius, sampai hati, tulus. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala langsung. Walaupun belum pernah kenal dengan saya secara langsung. Tapi itu insya Allah itu dari penelitian saya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, pertemukan aja. Insya Allah. Wallahu a'lam.